Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi inastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Babat Hutan Pulau Sari. Babat Hutan Pulau Sari. Dalam serial Riwayat Keturunan Susunan Jati. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Babat Hutan Pulau Sari. Babat Hutan Pulau Sari. Dalam serial Riwayat Keturunan Susunan Jati. Selamat menyimak cerita berikut ini, yang diceritakan dengan lebih terukir. Berkelebihan pangan sehingga menjadi seekor gajah menjadi kuat dan bertenaga. Lembaran yang masih utuh sekali dibuka maka telah terjadilah untaian cerita sebagaimana kehendak yang membuatnya. Janganlah salah sangka dengan sebutan Pangeran Losari. Ialah bukan orang yang terdesak kemudian sakit di sana. Adapun yang dimakamkan di Pulsaren itu ialah keluarga dari Panjunan. Dahulunya bernama Pangeran Regen Santana di Panjunan. Pangeran Regen dahulunya berumah tangga tinggal di Losari. Orang yang buka ataupun babat di desa Pulau Sari. Oleh karenanya dijuluki dengan nama Pangeran Regen. Karena atas jasa-jasanya maka ketahuilah atas wafatnya Pangeran. Berkedudukan sebagai penambahan Losari, merupakan cucu daripada Susunan. Namun berkedudukan di Losari, sewaktu ia meninggal masih menjabat sebagai menterinya ratu. Yang ketiganya adalah putra di Pesarean yang bernama Dipati Cirebon atau Dipati Sawarga. Sedang Kemuning keturunan dari Raja Wali Sunan Jati tinggal di negeri Cirebon. Kemudian di antara putranya berkedudukan dengan gelar menjadi Menteri Raja di Cirebon. Yang keempatnya putri dari Pesarean ialah Ratu Mas yang menikah. Yang kelima ialah Ratu Mas yang menikah dan tinggal di negara sebagai jajahan. Dengan Banten masih tunggal keluarga Panjunan. Yang keenam putra Pasarean bernama Pangeran Waruju Adi atau Sedang Kajenar. Adapun Sedang Kemuning dicalonkan akan duduk sebagai Narpati setelah Susunan Jati meninggal kelak. Oleh karenanya menjabat dengan dianugerahi gelar Dipati. Ia telah menikah dengan putri daripada Ratu Ayu yang bernama Ratu Wanawati kemudian berputra 3 orang. Yang perempuan bernama Ratu Sewu. Adapun anak laki-lakinya bernama Pangeran Mas. Ialah yang mewarisi negara meneruskan tahta dari Yuyut Susunan Jati. Setelah naik tahta bergelar Penembahan Ratu Cirebon. Ia juga menerima waris tahta ayahanda Sedang Kemuning yang lebih dahulu wafat daripada Susunan Jati. Demikian juga dengan eyangnya yang bernama Pangeran Pasarean. Juga meninggal terlebih dahulu daripada Susunan Jati. Oleh karena itu tahtanya diserahkan kepada yuyunnya penambahan Ratu Jumeneng Ratu di negara Yusuf Pakungwati.
masih tetap berdiri kukuh dan agung berkahnya. Benar-benar merupakan tra daripada Kanjeng Pangeran Wirasuta. Ada cerita yang lain ialah Kanjeng Pakumwati yang hendak berkunjung ke pemakaman Mangkureja. Dengan diapit oleh para putra dari negara Pajang. Pada upacara itu hadir juga orang-orang dari Pajang pada pohon beringin yang rindang. Tidak ketinggalan juga dari Kaputren ialah 6 orang putra-putranya bisa dibicarakan. Hadir juga dalam upacara itu Pangeran sedang belimbing sedangkan para prajurit berada di sebelah selatan dengan sikap siap siaga. Macan pun tak mau menyerang kemudian dilap itu bagaikan tidak bisa dibicarakan membujur di jalan. Ialah Trahnata yang tersebut dan istri yang Winulangun. Tidak bisa dibicarakan. Para kapetengan. Itulah kisah yang berjudul Babat, Hutan, Pulau Sari, Riwayat Keturunan, Susunan, Jati. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.